Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama saya Dime, dan hari ini kita bakal bahas tentang salah satu bisnis pasif terbaik di GTA Online, yaitu Asset Lab. Salah satu yang terbaik karena profit per jamnya tergolong sangat tinggi, nggak perlu beli properti ini itu, upgrade-nya juga nggak terlalu mahal, serta kalau jualan, kita nggak bakal dapat POS-OP tercinta kita semuanya. Dan langsung aja nggak usah kelamaan, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu gimana cara ngedapetinnya. Ada dua cara untuk dapetin Asset Lab di sini. Cara pertama yaitu dengan beli briquette 6x6 langsung di Warstock seharga $1.450.000, dan kita bakal bisa langsung jalanin bisnisnya karena harga ini udah termasuk Asset Lab yang ada di dalamnya. Tapi gimana pun juga cara ini sangat nggak saya sarankan karena untuk bisa masuk ke Freak Shop yang notabene merupakan satu-satunya tempat untuk upgrade Asset Lab-nya ini, kita tetap harus ngejalanin semua misinya Dex dulu. Karena kalau nggak gitu ya nggak bakal bisa masuk nanti. Jadi skenario pertama ini sangat nggak saya sarankan. Sebisa mungkin jangan beli briquette-nya di Warstock lah, meskipun kalian tergoda atau apalah itu. Terus skenario kedua adalah dapetin briquette-nya secara gratis dengan ngejalanin total 6 misinya Dex, dan kalau udah kelar kita bakal langsung dapat briquette 6x6 kosongan ini. Tapi sebelum misi Dex-nya ini muncul, kita perlu selesaiin misi kenalan dulu sama Dex di icon yang ini. Dan kalau di peta kalian ada 2 R kayak Mbak Luna ini, pilih aja icon R yang paling kiri, pokoknya yang ada gambar label Drug Wars-nya. Di sini kalau kita mainnya santai mungkin butuh kurang lebih 2 jam buat kelarin semua misinya. Dan setelah semuanya selesai, kita masih perlu jalanin satu misi tambahan buat nyuri equipment-nya. Nanti di peta bakal muncul misinya yang kayak gini, warna kuning. Misinya juga gampang, jadi ya nggak bakal lama-lama di sini. Dan kalau udah selesai, kita juga bakal disuruh untuk bayar $750.000 buat pasang equipment-nya. Jadi ya hitungannya lebih murah 700 ribuan dibanding kalau kita beli di Warstock tadi, yang juga nanti kita bakal tetap masih nggak bisa masuk ke Freak Shop karena harus selesaiin semua misinya Dex dulu. Terus setelah kita dapetin truknya, sebenarnya kita udah bisa jalanin bisnisnya langsung, dan sistem kerjanya juga sama persis kayak bisnis pasif lainnya, yaitu di sini kita perlu dapetin supply-nya dulu biar bisa diolah jadi produk yang nantinya bakal bisa kita jual. Kalau mau beli supply tinggal ngomong aja sama Mute ini yang ada di dalam Asset Lab, atau kalau lagi males panggil Asset Lab bisa tinggal telepon Mute aja, dan beberapa menit kemudian supply-nya bakalan datang secara otomatis. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin buat teman-teman yang masih baru main GTA Online, buat manggil Asset Lab-nya ini kita tinggal buka menu interaksi, terus pilih Service Vehicle, habis itu Asset Lab, dan nanti dia bakal nge-spawn di deketnya kita. Nah di sini karena kita baru dapetin Asset Lab-nya, saya saranin untuk nggak beli supply dulu karena nanti profitnya bakal dikit banget. Beli supply-nya nanti aja kalau udah kebuka opsi buat upgrade equipment. Dan untuk buka opsi upgrade-nya ini cukup makan waktu karena kita harus kelarin dulu total 10 misi fully guns ini yang bisa kita mulai dengan cara ngomong sama Dex langsung, atau minta misinya lewat telepon juga bisa, telepon si Dex, dan tiap misinya nanti bakal ngasih kita reward sebesar $50.000. Tapi nggak enaknya, misi ini nggak bisa kita spam karena habis selesaiin satu misi, nanti bakal ada cooldown selama 48 menit untuk bisa mulai misinya lagi. Jadi ya siapin aja aktivitas lain sekalian ngumpulin modal buat beli upgrade-nya nanti, atau mungkin bisa juga teman-teman jalanin sebagian misi fully gun ini sambil nyicil misi-misinya Dex tadi. Dan untuk nge-tracking berapa banyak misi fully gun yang udah kita jalanin, bisa kita cek lewat menu Stats, terus Awards, terus pilih yang Los Santos Drug Wars ini. Dan lihat yang paling kanan ini, di bawahnya bakal kelihatan berapa banyak misi yang udah kita selesain. Terus kalau udah selesaiin ke 10 misi fully gun tadi, kita tinggal balik aja ke Freak Shop dan beli upgrade-nya seharga $250.000. Dan ini wajib banget kita beli supaya profitnya itu jadi makin maksimal, yang bentar lagi bakal kita hitung sama-sama profitnya. Terus setelah kita lakuin beberapa misi fully gun, nanti misi dari Dex ini bakal muncul lagi untuk ngelanjutin alur ceritanya. Dan misi-misi ini sebenarnya nggak perlu kita lakuin, tapi kalau kita selesaikan, nanti kita bakal dapat mobil ini secara gratisan. Sebelum kita masuk ke perhitungan profitnya, kita perlu bahas dulu soal satu sistem baru di Asset Lab, di mana kita bisa boosting produksinya sehingga waktu yang diperlukan untuk bisa jadi full product itu jadi lebih cepat. Dan ini bakal berpengaruh sama profit per jamnya kita. Nah untuk boostingnya ini kita cuma perlu pergi ke sini, dan boostingnya ini cuma perlu kita lakuin sehari sekali. Risetnya sepertinya setiap jam 1 siang waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang, saya nggak tahu jam pastinya. Kalau ada teman-teman yang tahu jam pastinya, mohon di-share di kolom komentar di bawah. Nah untuk penghitungan profitnya sendiri, saya nggak mau merubah video ini jadi kelas matematika, jadi ya langsung aja teman-teman fokusin di table tanpa upgrade ini. Jadi untuk produksi sampai full, kita bakal butuh 3,2 kali beli supply yang totalnya itu seharga $192.000.
Dan karena kita belum upgrade, harga jualnya itu otomatis belum nambah, yaitu harga normal sebesar $237.000, sehingga profit bersihnya kita itu cuma sebesar $45.000. Terus kalau kita nggak boosting tadi, produksinya itu bakal butuh waktu selama 6 jam, sehingga dengan profit segitu, profit per jamnya kita jadi cuma $7.600. Tapi kalau kita boosting, waktu produksinya itu berkurang jadi 4,5 jam dengan profit per jam sebesar $10.133. Angka ini bisa dibilang sangat nggak worth it, maka dari itu saya saranin untuk nggak beli supply dulu sebelum teman-teman itu beli upgrade-nya buat Acid Lab-nya ini. Karena kalau udah upgrade, profitnya itu bakal jadi jauh lebih besar. Hitung-hitungannya kayak gini. Untuk produksi full, kita cuma butuh 1,6 kali supply, yang kalau kita beli semuanya, modalnya itu jadi cuma $96.000. Harga jualnya juga bakal naik jadi $335.200, sehingga profit yang kita dapatkan dari satu kali full produksi adalah sebesar $239.200. Dengan asumsi semua supply-nya ini kita beli tanpa ngejalanin misi resupply. Terus kalau tanpa boosting, produksinya bakal makan waktu selama 4 jam, sehingga profit per jamnya jadi $59.800. Tapi kalau kita boosting, waktu produksinya berkurang jadi 3 jam dan profit per jamnya naik jadi $79.734. Nah, kalau kita bandingkan dengan tanpa upgrade tadi, profit per jamnya itu bedanya jauh banget, hampir 8 kali lipat. Tapi ya dengan asumsi teman-teman jualnya emang rajin dan langsung dijual tiap kali produksinya udah penuh setiap 3 jam sekali. Oh ya, ada satu lagi, hampir banget ini kelupaan. Di sini kalau kita ganti nama produk jualannya kita jadi apapun itu yang tersedia di menu interaksi ini, harga jualnya juga bakalan naik, yang awalnya $335.000-an naik jadi $351.840. Dengan kata lain, profit per jamnya juga ikutan naik jadi $85.280.000 dengan asumsi kalau semua supply-nya kita beli dan kita boosting juga waktu produksinya. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih baik mana? Beli supply atau ngumpulin semua supply-nya sendiri? Pilihannya jelas ada di teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman suka main GTA Online karena bisnisnya, ya silakan ngumpulin supply satu-satu. Tapi kalau teman-teman emang suka ngerjain aktivitas lainnya, beli supply bakal jauh lebih efektif karena waktu yang kita habisin buat misi resupply itu bisa diisi dengan waktu buat ngejalanin aktivitas lainnya yang lebih menguntungkan kayak Cayo Perico, Casino Heist, atau bahkan Clarkin Belform. Apalagi GTA Online sekarang udah beda banget sama dulu, jadi ya opsi buat beli supply atau ngumpulin sendiri itu sekarang jadi jauh lebih fleksibel. Tergantung sama apa yang difokusin sama teman-teman di GTA Online. Tapi ada satu yang pasti, beli supply untuk Acid Lab ini nggak bakalan ngurangin profitnya kita secara signifikan. Beda kayak MC Business dulu. Untuk jualannya pun begitu, beda banget sama MC Business atau Bunker. Di Acid Lab ini kita nggak bakal dapat pos OP tercinta, nggak bakal dapat dun yang kayak di Bunker itu, melainkan lebih mirip sama nightclub di mana kita cuma disuruh bawa satu kendaraan aja, terus pergi ke beberapa lokasi buat nganterin barangnya. Sama sekali nggak sulit, bahkan bisa dilakuin di public session yang rame sekalipun. Dan seperti biasa kalau teman-teman jualan di public session yang rame, nanti bakal dapat bonus high demand yang notabene bakal ningkatin profit jualannya sebesar 2,5% per player yang ada di lobby. Dan maksimal persentase bonus yang bisa kita dapetin itu sebesar 50% kalau ada 20 player atau lebih di lobby tersebut. Tapi ya perlu diingat juga kalau di sini kita jualannya bakal pakai motor, dimana kita bakal gampang banget buat ditembakin kalau ada griefer. Jadi ya mau jual di public session atau di invite only session, pilihannya kembali ke teman-teman masing-masing. Gunain juga fitur kayak Ghost Organization kalau ada griefer yang mulai resek, dan kalau emang dirasa kita nggak bakalan bertahan hidup, maka pakai aja cara lama, yaitu pindah sesi sebelum barang jualannya kita dihancurin. Dan sepertinya itu aja yang bisa kita bahas dari bisnis Acid Lab ini. Semoga aja hitung-hitungan di video ini bener, dan kalau emang ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah. Termasuk juga kalau ada saran-saran lain dari teman-teman yang udah jalanin bisnis Acid Lab ini sejak awal rilis di tahun 2022 kemarin mungkin. Jadi ya itu aja, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental, bye-bye and have a nice day.